Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Terlebih dahulu kita awali dengan berdoa ya. Silahkan dibuka dulu, diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita, ibu dan anak-anak ibu ya. Oke, ibu absensi dulu ya. Ini masih ada beberapa anak yang belum absensi ya. Silahkan sebelum memulai pelajaran ini, anak ibu absensi dulu. Kemudian ibu akan melanjutkan di pembelajaran keempat kita di subtema 2. Kita akan masuk ke pembelajaran 4 ya. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu itu mengenai apa? Mengenai kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pekarangan sekolah. Nah, tetapi di sini juga pekarangan sekolahnya itu yang tidak bersih juga dengan membaca teks yang berjudul Aku Malu Punya Pekarangan Sekolah yang Kotor. Kita buka di halaman 79 dulu ya. Coba kita baca sama-sama, anak ibu di rumah, ibu di sini ya ikuti. Kita baca sama-sama dengan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat ya. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Nah, banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Di lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, jadi isi teks ini adalah rasa malu karena punya pekarangan sekolah. Pekarangan itu adalah halaman ya, halaman sekolah yang kotor. Jadi, kenapa jadi kotor? Karena banyak warga sekolah itu tidak peduli akan kebersihan lingkungannya. Banyak yang buang sampah sembarangan. Katanya di taman-taman depan kelas juga kurang diperhatikan. Ada sampah-sampah bekas jajan banyak berserakan ya. Kemudian lagi lingkungannya jadi tidak rapi, jadi kotor. Nah, kemudian banyak siswa yang sakit. Nah, jadi keindahan sekolah pun itu kurang terjaga. Jadi kita harus membudayakan sikap malu. Kita harus malu punya sekolah yang kotor. Yang kita bangga itu punya sekolah yang bersih ya. Sikap kita malu kalau punya pekarangan sekolah yang kotor ya. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih tadi apa ya? Ini gambarnya coba perhatikan, sudah terlihat jelas di mana-mana sampah berserakan, kemudian taman-tamannya pun tidak tertata dengan rapi, dan juga peletakan tempat sampah mungkin kurang pas ya. Dan juga pohon-pohon banyak ranting yang jatuh. Nah, dan segala macamnya itu ciri-ciri pekarangan sekolah yang kotor ya, yang tidak bersih. Oke, kita lanjutkan. Pekarangan sekolah yang kotor ini harus dibersihkan. Nah, sampah yang berserakan harus diapakan? Disapu dengan sapu lidi dan juga menggunakan serok. Nah, masih ingat nggak kalian dengan gerakan
dengan tari gerakan menyapu lantai. Nah, seperti ini. Kita menyapu ya. Nih, menyapu. Ternyata bisa dibikin tarian. Tuh, nyapunya kita kayak gini kan? Nah, nih ada lihat nih, coba dilihat. Ada pola lantainya. Nih, mereka dengan gerak tari menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Nah, alat musik yang dapat digunakan itu ada gendang, ada rebana, ada tamborin atau tifa. Gendang tuh yang ini gendang ya namanya. Lihat bentuknya. Dung 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 dung. Rebana, nah ini juga pernah tidak kalian menggunakan rebana? Biasanya ada di musola atau masjid atau tekal Quran juga ada. Kemudian ini tamborin namanya ya, dikerincing-kerincing nih, diginikan. Nah ini rebana. Terus kalau tamborin dikerenceng-kerenceng. Kemudian yang ini namanya tifa. Nah ini adalah semua alat musik ya. Oke. Misalkan kita nggak ada alat seperti ini, kita bisa menggunakan botol plastik bekas, ya. Itu yang ada kita manfaatkan. Nah, kemudian dari gambar rebana dan gendang, coba anak ibu amati apa sih yang ada di sini, gambar bangun datar apa sih yang termasuk di benda ini? Oh, ternyata permukaan dari rebana ini adalah bangun datar lingkaran. Ya ini ya, lingkaran. Nah, susah ibu salah. Ulang ya. Ini adalah bangun datar lingkaran. Nah, susah ibu pakai mouse. Kemudian lagi yang dari gendang ini terlihat ada bangun datar segitiga ini juga segitiga dan ini juga segitiga ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi untuk gendang ya, mohon maaf ada gangguan sebentar tadi. Untuk gendang ini adalah bangun datar segitiga. Nah, seperti yang terlihat di sini. Nah, jadi ada pola pada benda gendang ini segitiga ya, bangun datarnya. Oke. Nah, di sini 2 atau lebih bangun datar dapat susunan membentuk pola tertentu. Jadi, gambar segitiga, lingkaran tadi ternyata bisa dibikin pola. Bagaimana sih? Nah, ini coba lihat ya. Ini lingkaran, kemudian segitiga, lingkaran lagi, segitiga, ini selang-seling, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Jadi, kalau pola yang ini adalah 1, 1, 1, 1. Nah, ini 1, ya. Antara lingkaran dan segitiga, ini 1, bergantian. Nah, kemudian yang kedua, lingkaran. Ada 2, segitiga. Kemudian lingkaran lagi, kembali lagi, lingkaran, segitiga. Berarti 2, 2, 2, 2. Lingkaran, segitiga. Lingkaran, segitiga. Nah, gitu. Kemudian lagi, yang ketiga polanya. Segitiga. Lingkaran, segitiga. Lingkaran, segitiga. Lingkaran, nanti sini segitiga lagi. Dilanjutkan lagi. Segitiga, lingkaran, segitiga. Lingkaran, segitiga. Lingkaran, segitiga. Jadi segitiga dulu awal 1, lingkarannya 2. Jadi 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1 dan seterusnya. Seperti itu ya. Lanjutkan lagi. Nah, di sini ada menentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola. Ada 5 soal. Anak ibu boleh coba kerjakan ini yang ayo berlatih. Ibu contohkan 1.
lingkaran segitiga segitiga, lingkaran segitiga segitiga. Berarti sini lingkaran segitiga segitiga. Boleh sebanyak-banyaknya, sambung sampai kalian berapa aja boleh. Paling tidak 2 ya. Paling tidak ada selanjutnya itu ada pola yang melanjutkannya seperti itu. Nah, kemudian ini lagi. Persegi yang kecil, persegi yang besar, persegi yang kecil. Ini apa lagi selanjutnya? Ya, sambung ya. Mengikuti pola, sesuai pola ya. Digambar dan bagus lagi diberi warna, oke? Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Kesimpulannya adalah kita sudah mempelajari tentang pekarangan sekolah. Aku malu mempunyai pekarangan sekolah yang tidak bersih. Jadi ada ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih tadi banyaknya sampah yang berserakan, kemudian lagi kotor, apalagi tadi banyaknya ranting-ranting pohon yang berserakan, taman-tamannya juga tidak diperhatikan, kemudian keindahannya juga tidak diperhatikan. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari pekarangan sekolah yang tidak bersih. Kemudian lagi ada tarian dengan pola lantai, gerakan menyapu. Nah, yang seperti ini dengan menggunakan musik gendang, rebana, tamborin, tifa. Nah, yang kemudian kita mempelajari lagi tentang pola bangun datar. Nah, ada lingkaran, segitiga, dan seterusnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan Ibu hari ini dapat bermanfaat untuk anak Ibu. Kita pembelajaran yang akan datang nantinya kita akan mempelajari sebuah percakapan lagi tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih, dan juga tentang sebuah teks tentang cara menjaga lingkungan agar menjadi bersih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.